Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat zaman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sahabat zaman, saya teringat dengan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya laqad kana lakum, sungguh di Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Beliau adalah manusia biasa, sama halnya seperti kita. Akan tetapi beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benar. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang pemimpin, beliau adalah seorang kepala rumah tangga, dan beliau adalah seorang pengusaha. Jadi untuk antuna seorang pedagang atau entrepreneur ingin menjadi entrepreneur yang sukses, contohlah Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah seorang entrepreneur yang sukses. Untuk antum sebagai seorang kepala rumah tangga, contoh Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia mendidik istri dan anak-anaknya. Dan sudah tercatat oleh sejarah bahwasannya beliau berhasil mendidik istri dan anak-anaknya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan berhasil membawa mereka semua menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Dan apabila antum ingin menjadi seorang pemimpin, panglima, lihatlah Nabi Muhammad SAW. Beliau tercatat dalam sejarah di dalam bukunya Maker. Beliau pernah membuat buku daftar 100 pemimpin yang berpengaruh di dunia. Dan masya Allah, nomor satunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman modern saat ini tidak sedikit umat muslim, terkhusus kaula muda, yang mengagumi bahkan memiliki idola sebagai panutannya, baik itu bintang film, aktor, kemudian pemain sepak bola, bahkan musisi. Tidak sedikit kita mengidolakan seseorang dan kita tahu bahwasannya orang yang kita idolakan itu adalah orang muslim. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sahabat-sahabat semuanya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Kata Nabi, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Contoh, misalkan mencintai seseorang dan dia
Dan kita sudah tahu bahwasanya orang yang tidak beriman tempatnya di mana? Di neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir itu dan orang dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 sifat. Satu di antaranya yaitu sifat sidik. Apa itu sidik? Sidik itu artinya benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang benar dari segi perkataannya, dia tidak pernah berbohong, apalagi berdusta. Patut kita contoh sebagai seorang santri, sebagai orang mencari ilmu. Kita contoh Nabi Muhammad, dia tidak pernah berbohong dalam berkata, apalagi berdusta. Kita sebagai seorang santri tidak boleh berbohong kepada teman, apalagi kepada guru, bahkan kepada kedua orang tua kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Ingat sahabat-sahabat semuanya, kebenaran akan mengantarkan pelakunya ke dalam kejujuran, dan kejujuran akan mengantar pelakunya dalam kebaikan, dan kebaikan akan memasukkan pelakunya ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan fi jannatin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, jika ada yang baik, mengapa kita harus memilih yang buruk? Jika ada yang membuat kita bahagia, mengapa kita harus mencari kesesaatan? Cukuplah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita, agar kita menjadi orang berhasil di dunia sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus untuk saya pribadi. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama berselawat dengan harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak bisa berkumpul bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya, ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum